Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Calcio Mercato awal bulan ini sempat menyatakan bahwa Rossoneri telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 4 tahun dengan gaji jutaan euro atau sekitar 48 miliar per musim kepada Taufin. Rencananya raksasa Serie A tersebut ingin memboyongnya ke Italia musim depan lantaran mereka tak ingin mengganggu keseimbangan formasi winger yang dimiliki klub saat ini. Direktur teknis Paolo Maldini seolah terang-terangan mengakui ketertarikan pihaknya terhadap pemain internasional Spanyol tersebut. Sedemikian besar hingga membuat bos klub Juan Andrés Villas-Boas jengkel, yang tampaknya telah membuat rumor yang beredar di media sedikit mereda. Kendati demikian, TMB mengklaim bahwa winger 27 tahun tersebut memang telah mencapai kesepakatan dengan Milan untuk transfernya bulan Juni mendatang, yang ternyata membuat kesal Marseille. Karena itulah tak menutup kemungkinan manajemen Rossoneri bakal mengajukan tawaran untuk memboyong pemenang Piala Dunia 2018 tersebut pada jendela transfer Januari mendatang, sehingga klub Ligue 1 bisa mendapat sedikit kompensasi dari hasil penjualannya. Taufin sendiri akan habis masa kontraknya bersama klub di penghujung musim ini, dan hingga saat ini ia tampaknya tak berminat memperpanjang masa tinggalnya. Alhasil sejumlah tim pun mulai memburunya, termasuk Milan. Penampilan impresif AC Milan di Serie A Liga Italia tak lepas dari kegemilangan para pemain mudanya. Satu di antaranya Pierre Kalulu yang dinilai sukses melapis Simon Kjær di jantung pertahanan Rossoneri. Perlahan Stefano Pioli pun menaruh asa pemain usia 20 tahun ini bakal menjadi tulang punggung AC Milan di masa mendatang. Meski tampil gemilang, Paolo Maldini justru berencana melepas Pierre Kalulu ke klub lain demi meneruskan proyek ambisius AC Milan. Proyek ambisius AC Milan musim ini dapat dikatakan sukses besar dengan mengorbitkan pemain muda. Tidak bisa dipungkiri kembali menawannya penampilan AC Milan di Liga Italia tak lepas dari kerja keras yang dipertontonkan barisan pemain muda mereka. Namun di balik kesuksesan proyek ambisius AC Milan, manajemen telah menyiapkan strategi lainnya yang tak kalah jitu. Tak bisa dipungkiri kembali bahwa musim ini Rossoneri banyak disesaki pemain muda dan bertalenta. Namun tidak semua pemain muda tersebut mendapatkan menit bermain yang cukup kendati telah menembus skuad utama. Satu di antara pemain muda potensial ialah Pierre Kalulu. Bek berusia 20 tahun itu menjadi contoh amunisi muda yang sukses menunjukkan kegemilangannya. Cedera yang dialami oleh Matteo Gambia dan Simon Kjær menjadi berkah tersendiri bagi Kalulu. Ex pemain Lyon itu kemudian didapuk sebagai tandem dadakan dari Alessio Romagnoli di jantung pertahanan tim. Padahal secara posisi naturalnya Kalulu ialah seorang fullback. Namun eksperimen yang dilakukan oleh Pioli ternyata sukses besar. Terbukti dalam dua penampilan terakhir AC Milan duetkan Kalulu Romagnoli mampu membantu Rossoneri sukses meraih 6 poin. Namun kembali sebagai catatan, lini pertahanan AC Milan telah menjadi kekuasaan mutlak dari Alessio Romagnoli Simon Kjær. Praktis Kalulu pun diprediksi akan kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Pun ketika dirinya oleh Pioli digeser ke pos fullback, maka persaingan semakin ketat. Nama Theo Hernandez, Diogo Dalot, Calabria telah menempati pos fullback tersebut. Satu-satunya alternatif untuk menggarasi menit bermain pemuda 20 tahun itu ialah disekolahkan ke tim lain. Dilansir dari laman Calcio Mercato, Kalulu akan dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang sebagai pemain pinjaman. Alasannya jelas, yakni menggaransi menit bermain sang bek muda untuk mengasah kemampuannya. Dengan usia 20 tahun yang dimiliki oleh Kalulu, ia diprediksi mampu menjadi tulang punggung tim untuk masa depan. Kabar mengenai bertahannya Hakan Calhanoglu di AC Milan kian santer terdengar. Bahkan Rossoneri tinggal selangkah lagi mengamankan jasa pemain timnas Turki itu di San Siro. Ya, kebersamaan AC Milan dengan Hakan Calhanoglu diprediksi tak akan putus di musim ini, melihat adanya penawaran baru dari pihak sang pemain. Pihak dari Hakan Calhanoglu memutuskan untuk memberikan diskon gaji kepada klub elit Liga Italia AC Milan. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan dan pihak Hakan Calhanoglu tengah berdiskusi mengenai perpanjangan kontrak. Maklum saja Rossoneri tak ingin kehilangan triquesta andalannya itu, mengingat kontrak Hakan Calhanoglu akan usang pada Juni 2021. Namun jalannya pertemuan kedua tim dalam beberapa bulan terakhir sempat alot. Pasalnya Gordon Stipic yang menjadi agen Hakan Calhanoglu meminta kenaikan gaji kliennya yang cukup signifikan. Ia menginginkan agar Rossoneri memberikan upah kepada pemain timnas Turki tersebut mencapai 6 juta euro per musim.
Tentu apa yang diminta oleh pihak Calhanoglu sulit dipenuhi oleh AC Milan. Mengingat dengan situasi saat ini tidak bisa ditutupi lagi kondisi finansial klub yang berkendala. Namun dilansir laman Sempre Milan, alotnya negosiasi telah mencair setelah pihak dari hacker Calhanoglu sendiri mengkaji ulang atas permintaannya. Mereka memberikan diskon gaji yang awalnya diminta 6 juta euro menjadi 4 juta euro plus bonus di akhir musim. Kabarnya apa yang diminta oleh pihak gelandang serang andalannya tersebut tak menjadi masalah bagi Rossoneri. Diprediksi awal tahun 2021 nanti perpanjangan kontrak ex pemain Leverkusen itu akan rampung bersama AC Milan. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic berhasil mengalahkan COVID-19 hampir tanpa insiden. Dia segera memperingatkan virus itu bahwa telah membuat kesalahan ketika dia masuk ke tubuhnya. Kita semua tahu betapa impresifnya fisik Ibrahimovic. Dia akan baik-baik saja dari cedera, akan tetapi kenyataannya sedikit berbeda setelah pemain asal Swedia itu mengungkapkan perjuangannya melawan COVID-19. Ternyata Ibrahimovic mengalami masa-masa sulit saat terjangkit virus tersebut. Namun perjuangannya lebih bersifat psikologis daripada fisik seperti yang dia ungkapkan dalam wawancara baru-baru ini. Itu adalah sesuatu yang membuat saya penasaran karena menyerang semua orang di seluruh dunia. Ini adalah tragedi besar, kata pemain yang telah mencetak 10 gol untuk AC Milan di Liga Italia musim ini. Ibrahimovic pun menceritakan gejala yang dialami saat terjangkit COVID-19. Pada awalnya saya mengalami sakit kepala yang tidak kuat tetapi mengganggu, kemudian saya kehilangan indera perasa, paparnya. Saya di rumah saja sepanjang hari dan kesal karena saya tidak bisa pergi. Saya tidak bisa berlatih, bahkan ada saat di mana saya berbicara sendiri dengan rumah. Saya menamai tembok rumah saya, itu menjadi sesuatu yang mengganggu mental. Anda melihat dari Anda sendiri dan membayangkan segala sesuatu yang buruk terjadi pada Anda, bahkan hal-hal yang tidak Anda miliki. Sakit untuk apa yang Anda rasakan dan apa yang menurut Anda rasakan, ucap Ibrahimovic menambahkan. Ibrahimovic juga berbicara tentang kerinduannya kepada rekan satu timnya. Dia merasa terhubung dengan AC Milan sebagai sebuah institusi. Saya merasa seperti di rumah sendiri ketika saya berada di Milano, tapi saya tidak akan memutuskan masa depan saya sendiri. Saya merindukan rekan-rekan satu tim saya. Mereka lelah karena saya tidak ada, ujar pemain berusia 39 tahun itu. Saya ingin tinggal bersama mereka ketika saya mencoba untuk kembali. Pioli mengingatkan bahwa saya memiliki 2 anak di rumah, tetapi Milano juga rumah saya dan saya memiliki 25 anak lagi yang membutuhkan saya di sini juga, pungkas Ibrahimovic. Langkah bisnis pintar akan dilakukan oleh AC Milan pada bursa transfer musim dingin mendatang. Rossoneri menilai bahwa timnya membutuhkan persaingan yang kompetitif bagi Alexis Semaker di sektor winger kiri. Walhasil manajemen AC Milan memilih untuk membuang Samu Castillejo. Namun dengan kondisi pandemi saat ini sulit bagi mereka membuang sang winger dengan bandrol 15 juta euro. Walhasil skema transfer pintar akan dilakukan oleh Rossoneri. Dilansir dari laman Sempre Milan, Il Diavolo Rosso akan memanfaatkan ketertarikan Atletico Madrid. Los Rojiblancos berhasrat untuk memboyong Samu Castillejo. Rossoneri pun menyiapkan permintaan khusus bagi klub asal Liga Spanyol itu. Atletico Madrid bisa memboyong Castillejo lewat syarat menukarnya dengan Hector Herrera. Kabarnya tim asuhan Diego Simeone sudah mencapai kata sepakat mengenai tukar guling pemainnya itu. Strategi bisnis yang dilakukan Rossoneri terbilang pintar dan jujur. Stefano Pioli memang membutuhkan pemain seperti Hector Herrera yang bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Pioli pun tak ingin kasus mengenai badai cedera yang menghantam lini tengahnya kembali terjadi, plus minim stok pemain bugar yang tersedia. Nama Hector Herrera pun bisa menjadi solusi tersebut, mengingat ex Porto itu dapat beroperasi di beberapa titik lapangan tengah, baik itu gelandang sentral maupun gelandang serang. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan menambahkan nama baru ke dalam kandidat bek yang ingin mereka datangkan pada musim dingin, yaitu pemain Lyon Sinali Diamonde. Milan tampil solid pada musim 2020-2021 ini. Mereka tak tersentuh kekalahan usai menjalani 14 pertandingan di Serie A sejauh ini. Rossoneri pun menjadi juara paruh musim. Namun demikian Milan tak mengubah keputusannya untuk mendatangkan bek baru tengah lagi pada Januari 2021 nanti. Milan memang sudah memiliki banyak stok bek tengah, namun karena adanya tak masuk dalam rencana Stefano Pioli lagi plus mengalami cedera, Rossoneri tetap ingin mendatangkan bek tengah baru lagi.
Sebelumnya ada kabar bahwa AC Milan mengincar Ozan Kabak dari Schalke, akan tetapi Rossoneri tampaknya tak lagi mengejarnya karena tahu ia juga diincar klub lainnya. Milan juga dikabarkan mengincar bek Mohamed Simaka. Kini muncul satu nama lagi, yakni bek Lyon Sinali Diomande. Kabar tersebut dilontarkan oleh Calcio Mercato. Mereka menjadikan pemain berusia 19 tahun tersebut sebagai alternatif jika gagal mendaratkan Simaka. Milan disebut mengincar pemain asal Pantai Gading itu karena terkesan dengan kedewasaan permainannya di Ligue 1. Padahal ia baru semusim bermain di kompetisi tersebut. Milan juga dikabarkan sudah cukup lama mengamati Sinali. Scott Rossoneri juga telah menulis laporan positif tentangnya dan mengirimkannya pada manajemen tim per 29 November lalu.